Kita musabah dan kita tobatkan diri kita di bulan yang mulia ini dengan malam yang mulia. Bukan berarti kita menjamah api naudzubillah dari, tapi gambaran bahwasannya bertawasilah di bulan yang mulia ini. Bayangkan api yang di depan ini. Ini salah satu ciptaan Allah yang akan menyiksa kaum-kaum yang tidak beriman kepada Allah. Tapi alhamdulillah kita semua yang kumpul di sini termasuk orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dari sebelum acara dimulai, saya mohon kerjasamanya untuk Bapak dan Ibu yang sangat amat ingin mengabadikan momen yang penuh suka dan cita ini. Insya Allah nanti tim dokumentasi di sini yang terus menyala handphonenya untuk mengambil gambar nanti bisa di-sharing. Kita fokus untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan, kenapa ini saya sampaikan? Saya pun kepada anak yatim memberikan arahan ini, tujuannya supaya apa? Supaya sampai apa yang dinasihatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalu du'a biqalbin ghafil. Jadi Allah tidak menerima doa yang hatinya lalai, yang hatinya kemana-mana. Ucapannya memohon kepada Allah, tapi hatinya masih sibuk dengan gadgetnya. Saya minta di waktu ini kita maksimalkan untuk mendatangkan apa-apa yang selama ini kita perjuangkan di setiap siang dan malam. Kalaulah ada hajat yang belum sampai hingga detik ini, apa yang harus kita perbaiki? Apakah dalam cara ibadah mahdoh kita kepada Allah atau ghair mahdoh? Ini harus jadi renungan. Jadi saya mohonkan kepada semuanya tanpa terkecuali anak-anak yatim, alhamdulillah sudah lebih dahulu dirapihkan gadgetnya atau handphonenya. Lalu kepada seluruh para tamu saya mohonkan tanpa mengurangi hormat dan takzim kami untuk sama-sama ikut dalam renungan ini, menghadirkan rasa khusyuk dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Setuju? Bapak setuju? Setuju? Yang lebih penting, bagaimana malam ini supaya Allah benar-benar memandang rahmat kepada kita. Itu jauh lebih penting. Saya yakin yang selama ini masih ada urusan tenderkah dan yang lain sebagainya. Ketika Allah sudah memandang dengan rahmat, maka tender itu benar-benar terjadi. Tidak hanya sebatas kita komunikasi, deal-dealan dengan partner bisnis kita. Insya Allah. Yakini, kalau kata Habibana Muhammad bin Hasan al-Jufri, suatu perkumpulan lebih paling tidak ada 40 orang berkumpul, di dalamnya ada zikir mengingat Allah, di dalamnya ada salawat kepada baginda Rasulullah, maka salah satunya ada walinya Allah. Kalau ada salah satu walinya Allah, pasti doa tersebut sampai kepada Allah. Maka oleh karena itu, mari kita sama-sama renungkan, mari kita sama-sama bermuhasabah diri, apa yang harus kita perbaiki. Kalau selama ini hajat kita mohonkan kepada Allah, siang malam kita berdoa kepada Allah, kalaulah belum sampai kepada apa yang kita tuju, boleh jadi ada PR yang harus kita perbaiki. Baik itu dalam kita hubungan dengan Allah maupun hubungan kita kepada sesama manusia, terlebih kepada orang-orang yang memang harus kita muliakan mereka, khususnya orang tua kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehubungan waktu sudah menunjukkan pukul 22:50 kurang lebih, acara kita sama-sama akan mulai. Dimohonkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir, khususnya untuk sama-sama niatkan hadir ke tempat ini, duduk di tempat ini atau berdiri di tempat ini, semuanya hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah, hanya untuk mengharapkan rahmatnya Allah. Kalau sudah urusan ridho dan rahmatnya Allah kita peroleh,
maka insya Allah sebesar apapun dosa kita, kalau posisi kita sudah dalam naungan rahmatnya Allah, beres semuanya, udah rapi semuanya. Urusan dunia Allah rapikan, akhirat Allah rapikan. Yang paling utama asalkan kita sudah mampu bisa meraih ridho dan rahmatnya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak yatimnya silakan duduk ya. Nah, duduk yang rapi, jangan ada yang dulu ngobrol ya, fokus terhadap dosa kita. Duduk yang rapi, kita tafakur terhadap ciptaan kita Allah atas segala dosa-dosa kita. Setuju ya Cililis ya, jadi miliarder ya. 20 tahun yang akan datang insya Allah nanti ada penerus Abi dan Bunda Lisa ya, ada Cililis dari Karehkel insya Allah ya, insya Allah. Abi ayah tak Abi? Ayah berarti Pak Haji Roni ayah berarti Pak Haji ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman wa takriman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang mulia, yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, serta insya Allah Allah Ta'ala memuliakan orang tua kami, guru kita bersama, pimpinan umum rumah doa anak yatim Bapak Haji Dwi Susanto, juga keluarga. Yang mulia, yang terhormat, yang sama-sama kami hormati, serta insya Allah Allah Ta'ala memuliakan orang tua kami, para tamu rumah doa anak yatim yang menjadikan asbab wasilah anak-anak yatim di rumah doa anak yatim mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang, pun bisa melanjutkan pendidikan. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Namun insya Allah Ta'ala yang Allah takdirkan malam hari ini sampai ke tempat ini, yang Allah takdirkan pada malam hari ini bisa berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, insya Allah Ta'ala semuanya selalu ada dalam lindungan, maghfirah, pertolongan, ridho serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ananda yatama yang dirahmati Allah, segenap para pendamping pengurus, khusus para panitia penyelenggara acara, ada Ibu Ai dan juga tim yang menjadikan asbab wasilah bisa terselenggaranya acara ini dengan baik. Insyaallah Ta'ala segala kebaikannya diterima dan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik pembalasan dunia terlebih akhirat. Bersyukur kehadiran Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ananda yatama yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan serta insyaallah Allah Ta'ala rahmati, pada kesempatan malam hari ini bersyukur tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malam hari ini tidak hanya berkumpul dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, namun ketahuilah di bulan Muharram ini, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Al-Ustaz Latif tadi sudah menyampaikan, Nabiullah Adam alaihi salam diterima taubatnya di bulan Muharram ini. Begitupun Nabiullah Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah dari kejaran tentara Fir'aun dan balad-baladnya. Dan banyak lagi keagungan-keagungan yang terjadi di bulan Muharram ini. Bahkan Allah akan melipat gandakan setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Muharram. Siapa orang memuliakan bulan Muharram, hakikatnya ia telah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dunia dan akhiratnya Allah akan muliakan, Allah akan bahagiakan, Allah akan sukseskan, Allah akan selamatkan. Amin ya rabbal.
Dan pada kesempatan malam hari ini, supaya perkumpulan kita ini dipandang majlisnya Rasulullah, dipandang majlisnya zikir, dipandang majlisnya salawat, sehingga duduknya kita ini tidak lepas daripada amin atau para malaikatnya Allah mengaminkan kita semua, diantaranya dengan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh insan-insan Allah yang berkumpul. Dan insya Allah sebelum kita masuk ke season ijab, sebelum kita masuk ke permohonan apa-apa yang menjadi hajat kita, tabarukan kita sama-sama bacakan suratul Fatihah. Tabarukan kita sama-sama bacakan asma-asma Allah yang indah sebagai zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarukan kita sama-sama bacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah perkumpulan kita ini bukanlah sekedar perkumpulan yang hanya sia-sia, melainkan dipandang oleh Allah, perkumpulan yang dipandang dengan rahmat, perkumpulan yang dipandang oleh Rasulullah dengan syafaatnya. Insyaallah segala hajat munajat yang akan kita sampaikan pada malam hari ini adalah hajat munajat yang dihargai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, sehingga ketika bapak dan ibu kembali ke kediamannya masing-masing, insya Allah kabar gembira datang hari ini juga insya Allah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kita sama-sama bacakan suratul Fatihah supaya perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang di dalamnya ada zikir mengingat Allah, supaya perkumpulan kita ini perkumpulan yang di dalamnya ada salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah taala ini majlis atau perkumpulan kita ini ada nilai-nilai majlis zikirnya, ada nilai-nilai majlis salawatnya, sehingga insyaallah taala kebaikan ini yang akan menjadikan asbab wasilah khususnya bapak dan ibu yang hadir, yang sungguh-sungguh memohon kepada Allah, yang sungguh-sungguh memohon kepada Allah, yang sungguh-sungguh memohon kepada Allah, niscaya hajat doa kita semua Allah ijabah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, anda kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك إلهنا يا الله يا Tuhan kami, Anta maksudana, Engkau adalah maksud tujuan kami, waridhaka matlubana, dan ridhamu adalah yang kami cari. Atina, karuniakan kepada kami semua mahabbataka, rasa cinta kami kepadamu ya Allah, wa ma'rifataka, dan ma'rifat kami kepadamu ya Allah. Allahumma hasil maqasidana, ya Allah hasilkan maksud kami, wa maqasida man ahsana ilaina, dan maksud orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Wa yassir umurana,
dan mudahkanlah urusan-urusan kami. Wala tu'assir alaina, dan janganlah kau berikan kesulitan di setiap urusan-urusan kami. Wa ahsin akhlaqana, dan jadikanlah baik akhlak kami. Wa ahsin a'malana, dan jadikanlah baik amal perbuatan kami. Wa ahsin niyatana, dan jadikanlah baik niat kami. Wa wasi arzaqana, dan luaskanlah rizki kami. Wa afiatan wa sihatan abdanana, dan jadikanlah sehat afiat jiwa dan raga kami. Wa nawwir qulubana, dan terangilah hati kami. Wa tawwil umurana, dan panjangkanlah usia kami. Wa ilal khairi qarribna, dan kepada kebaikanmu, kepada ridhamu, kepada rahmatmu dekatkan kami. Dan dari segala keburukanmu, dari murkamu jauhkan kami. Wa balligh muradana, dan sampaikanlah segala hajat, segala maksud tujuan baik kami, khusus maksud serta tujuan baik orang tua kami, segenap para tamu rumah doa anak yatim yang hadir pada kesempatan malam hari ini, khususnya umumnya seluruh para tamu rumah doa anak yatim, yang mana asbab wasilah kebaikan-kebaikan dari beliau-beliau semua, ya Rabb, alhamdulillah. Ananda yatama yang berada di rumah doa anak yatim di bawah pimpinan umum rumah doa anak yatim Bapak Haji Dwi Susanto mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kesejahteraan, pun bisa melanjutkan pendidikan. Niscaya setiap kebaikan-kebaikan yang beliau-beliau lakukan, ya Rabb, semata-mata karenamu, ya Rabb, semata-mata mengharapkan ridhamu, ya Rabb, semata-mata mengharapkan rahmatmu, adalah kebaikan-kebaikan yang menjadikan asbab wasilah apa-apa yang menjadi hajat permohonannya, baik hajat urusan dunia terlebih hajat urusan akhirat, Allah ijabah. Wa balligh muradana wa muradahum bil khair min umuri dunya wal akhirah. Nas'alukal ijazah wal ijabah wal maghfirah wal hidayah wal afiyah wal barakah was salamah was syafa'ah wal rahmah min dari dunya ila daril akhirah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati syahril muharram wa bi barakatil aitam wa bi barakati ummil Qur'an wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Ghaffar, ya Alim, ya Qadir, ya Basir, ya Hafiz, ya Rafiq, ya Mu'izz, ya Mu'min, ya Sami'u, ya Basir, ya Haqqan, ya Afuw, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Halim, ya Ghaffar, ya Shakur, ya Ali, ya Qadir, ya Hafiz, ya Maqim, ya Hasin, ya Jalil, ya Karim, ya Rahim, ya Mujib, ya Hussein, ya Hakim,
wahid ya Qadir ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hakim ya Muhsi ya Mubin ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Muqtadir ya Muqtadim ya Mu'akhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Habib ya Tawad ya Muqtadim ya Afu ya Rahab ya Malikul Mulki ya Dzal Jalali wal Ikrami ya Muqsiti ya Jamil ya Ghani ya Qudri ya Mahdi ya Ala ya Nabi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Wahid ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah كلمة حق عليها نهي وعنها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين جزاء الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل Salim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Rasulullah sama kita tahu betapa Allah sangat menyayangi, sangat mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah Rasulullah yang kita senangkan, kalaulah Rasulullah yang kita muliakan, kalaulah Rasulullah yang kita agungkan, maka insyaallah kita akan diagungkan, kita akan dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah salawat. Ya Allah, seraya kami padahkan kedua tangan kami. Mohon atas segala dosa dan hilaf, segala dosa dan kehilafan kami akan kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni jika kami sudah anak-anaknya hingga detik ini belum bisa berbakti kepada kedua orang tua kami.
ini, kami sebagai anak-anak masih berucap dan berbuat yang sering menyakiti hati dan perasaan. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kehilapan kami. Jika hingga detik ini kami belum bisa membahagiakan perbuatan kami, sementara kami sadar, kami tahu tidaklah kami dapat ridho-Mu ya Allah tanpa ridhonya kedua orang tua kami. Maka jadikanlah pertemuan ini di mana istighfar kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, memohon ampun atas segala dosa dan kegelapan kami akan kedua orang tua kami, mereka yang mengandung 9 bulan lamanya, siang dan malam tidak pernah ingat hidupnya, tidak pernah senang dengan keadaannya, namun kegigihannya, cinta kasih sayangnya, sampai ia mampu melahirkan kami yang perjuangannya adalah nyawa mereka. Maka tidak akan pernah sebanding sehebat apapun kami, sebesar apapun kami, kebaikan-kebaikan yang kami berikan kepada orang tua kami, khusus kepada ibunda kami. Mereka melahirkan kami bertaruh nyawa, namun dengan penuh keyakinannya kepada mereka, dengan penuh kasih sayangnya, berharap kami lahir selamat, berharap kami menjadi orang-orang yang sukses, berharap kami menjadi orang-orang yang solih, berharap kami menjadi orang-orang yang solihah. Kelak mereka di dunia dan di akhirat dibahagiakan karena kami ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa dan kegelapan kami akan guru-guru kami. Kami sadar bisa tahu nama-Mu ya Rabb, bisa mengenal agama-Mu ya Rabb, adalah wasilah ajaran dari guru-guru kami ya Rabb. Bahkan pertemuan ini hadirnya rasa cinta kami ya Rabb kepada anak-anak yatim adalah berkah wasilah ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kami ya Rabb. Maafkan kami ya Rabb jika sampai detik ini kami belum bisa berbakti akan guru-guru kami ya Rabb. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kehilapan kami akan pasangan hidup kami. Kami sebagai imam ataupun makmum di dalam keluarga kami, seringkali tutur kata kami ataupun perbuatan kami menyalahi aturan-Mu ya Allah, menyakiti pasangan hidup kami ya Allah. Tentu ini semua akan menjauhkan kami dari harapan di dalam pernikahan itu sakinah mawaddah warahmah. Jika di antara kami sering sekali saling menyakiti dan berbuat dosa, na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kekhilafan kami akan putra-putri kami. Kalaulah kami salah mendidik mereka, tidak mengenalkan kepada-Mu, tidak mengenalkan kepada baginda Rasul-Mu, adalah dosa besar, adalah musibah besar bagi kami orang tuanya, yang kelak mereka ketika diminta kesaksian, kenapa Engkau tidak mengenal-Ku? Kata-Mu ya Allah, kenapa Engkau tidak mengenal baginda Rasul-Mu? Bagaimana kalau mereka bersaksi? Jawaban di hadapan-Mu, karena kami sewaktu di dunia tidak pernah dididik oleh orang tua kami, tidak pernah dikenalkan kepada agama-Mu ya Rabb, sehingga kami tidak mengenal-Mu ya Allah, sehingga kami tidak mengenal baginda Rasul-Mu ya Allah. Maka berikanlah kesempatan kepada kami sebagai permohonan maaf kami akan putra-putri kami, agar senantiasa di dalam sisa hidup kami bisa menjadi contoh yang baik, kami bisa menjadi orang tua yang baik, dan mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik dunia dan akhirat. Ya Allah,
Kami hebat karena wasilah asbabnya mereka ya Rabb. Insyaallah pertemuan ini adalah pertemuan yang penuh hikmah, di mana kami akan menyadari bahwa kami bisa sampai ke titik ini adalah saking banyaknya ridho dari orang-orang terdekat kami ya Allah. Ya Allah, kami haturkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah. Tidak akan pernah terhitung seluruh karunia nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ya Rabb. Jadikan kami adalah hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur kehadirat-Mu ya Allah, dalam suka maupun duka. Kami yakin takdir-Mu, ketentuan-Mu adalah yang terbaik buat kami ya Rabb. Sesusah apapun kami, sesedih apapun keadaan kami, jangan jauhkan kami dari ridho-Mu, jangan jauhkan kami dari rahmat-Mu ya Allah. Jangan jadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang kufur akan nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, sampaikan salawat salam kami ya Rabb kepada junjungan kami, kepada harapan kami, di mana kami menyadari ibadah kami belum tentu diterima di sisi-Mu ya Allah. Namun kami yakin sebesar apapun dosa-dosa kami, ketika kami menjadi bagian umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ridho kepada kami. Kami yakin ibadah kami yang belum sempurna ini akan tersempurnakan oleh keridhaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di bulan Muharram, bulan yang Kau agungkan, di setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh baginda, oleh umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda di sisi-Mu ya Allah. Alhamdulillah, kami bersaksi di sekeliling kami ada orang-orang baik, di sekeliling kami ada orang-orang yang setiap hari, setiap malamnya mereka korbankan waktunya, mereka korbankan tenaganya, mereka korbankan pemikirannya, mereka korbankan kasih sayangnya, mereka bagi cintanya, dan mereka korbankan hartanya demi anak-anak yatim yang ada di rumah doa anak yatim, mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang. Mereka tidak sendirian berjuang untuk terus hidup meneruskan cita-cita kedua orang tuanya, melainkan di belakang mereka ada orang-orang yang soleh, ada orang-orang yang solihah, ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang hatinya penuh dengan rasa cinta kepadamu ya Allah, penuh dengan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah para tamu rumah anak yatim yang saking kedekatan mereka, tidak sedikit anak-anak yatim ini memanggil mereka bunda, memanggil mereka ayahanda. Insya Allah kedekatan kami, kedekatan anak yatim dengan mereka semua adalah kedekatan mereka dengan-Mu ya Allah, adalah kedekatan mereka dengan Rasul-Mu ya Allah. Sehingga apa-apa yang beliau mohonkan pada malam hari ini, baik hajat untuk urusan dunia, baik hajat untuk urusan dunia, baik hajat untuk urusan dunia, terlebih hajat untuk urusan akhirat, hajat untuk urusan akhirat, hajat untuk urusan akhirat. Dengan berkah wasilah istiqamah beliau muliakan anak-anak yatim, dengan berkah wasilah kebaikan-kebaikan yang sampai kepada anak yatim, maka niscaya sampaikan pula segala hajat permohonannya, segala keinginannya, segala urusan-urusannya mudah berkah. Dan niscaya apa-apa yang beliau mohonkan detik ini juga sampai ke hadirat-Mu ya Allah, izin-Mu, kuasa-Mu, ridho-Mu, rahmat-Mu ya Allah. Niscaya dengan berkah wasilah diambil
diaminkannya oleh anak-anak yatim. Apa-apa yang dimohonkan pada malam hari ini, yang terucap, yang tersirat di dalam hati sanubarinya, niscaya Allah ijabah. Allah ijabah. Allah ijabah. Allah ijabah. Bisa terkabul, bisa. Yakin Allah ijabah, yakin. Yakin Allah ijabah, yakin. Yakin Allah kabulkan, yakin. Yakin Allah ijabah, yakin. Yakin Allah kabulkan, yakin. Ajak beliau-beliau semua yang malam hari ini telah berjuang hadir ke tempat ini, mendonasikan hartanya supaya kalian bahagia, supaya kalian senang, supaya Allah ridho, supaya Rasulullah ridho. Hajat-hajat beliau Allah ijabah. Allah ijabah. Allah ijabah. Bisa terkabul, bisa. Yakin Allah ijabah, yakin. Hajat terkabul. Hajat terkabul. Hajat terkabul. Doanya apa? Hajat-hajatnya Allah ijabah. Allah kabulkan. Bisa sayang, bisa. Doanya apa? Apa? Ustaz kita serta hajat-hajat beliau-beliau semua Allah ijabah. Allah ijabah. Saya doanya apa? Apa yang memohonkan kehadiran Allah tidak hanya dipandang baik oleh Allah untuk sekedar kita bisa meraih kesuksesan di dunia, melainkan bagaimana Allah menjadikan amalan-amalan yang kita mohonkan di bulan Muharram adalah amalan-amalan yang kelak di akhirat kita dipandang rahmat oleh Allah, sehingga langkah kita menuju jannahnya mudah. Dan insya Allah tergolong hamba-hambanya yang menuju jannahnya Allah bighairi hisab. Insya tanpa Allah hisab. Insya Allah. Maka pastikan niat kita harus benar. Tidak ada tujuan lain kita cinta kepada anak yatim melainkan karena Allah. Tidak ada tujuan lain kita sayang perhatian ke anak yatim melainkan cinta akan sunnahnya Rasulullah. Maka kalau sampai detik ini ada hajat yang belum kita peroleh, jadikan setiap kebaikannya ini adalah cara Allah menuntun kita ke dalam ridhonya. Ini adalah cara Allah untuk kita dipandang cinta oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak akan menjadikan kita frustasi, menjadikan kita kecil hati, karena yang kita minta adalah kepada Allah yang Maha Kaya, yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, yang bisa menjadikan sulit menjadi mudah. Asal kalau kata Pak Haji bilang, bos yakinnya yang harus besar. Kalau bisa jangan hanya sekedar 100%, 1000% bos. Karena keyakinan ini tidak bisa dipisahkan dengan apa-apa yang kita mohonkan setiap siang dan malamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah bukan berarti karena kita hebat, tapi Allah yang memilih langsung supaya kita bersama-sama malam hari ini berkumpul dengan anak-anak yatim yang sejatinya Rasulullah cinta kepada anak-anak yatim. Pada hakikatnya ketika kita cinta kepada mereka, kita cinta kepada Rasulullah. Ketika kita cinta kepada Rasulullah, niscaya kita cinta dan bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang sudah berjuang hingga detik ini istiqomah sampai akhir hayat dalam husnul khotimah. Jangan hanya karena urusan hajat sudah kabul kita lari dan jauh dari anak yatim. Saya yakin kalau pekerjaan demikian, cinta kepada mereka hanya sebatas urusan dunia, maka di akhirat pun yakin Allah dan Rasulnya tidak akan memandang kita dengan rahmat dan syafaatnya. Cintai mereka karena Allah,
bukan hanya sekedar urusan hajat-hajat kita. Insya Allah kedekatan kita asbab wasilah, rizki yang kita makan dan kita berikan sebagian kepada anak-anak yatim. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara semuanya, tanpa kita sadari ketika mereka sholat, ketika mereka baca Al-Quran, kita sudah dapat faidah sholat mereka, kita sudah dapat faidah bacaan Quran mereka. Apalagi kalau harta yang mereka terima, mamahnya makan, adiknya makan, abangnya makan, mereka sholat, mereka taat kepada Allah, maka tanpa kita sadari kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Kalau kelak di akhirat yang seharusnya kita menjadi ahli neraka, tanpa kita sadari mereka membela, ya Allah, aku bersaksi sewaktu aku di dunia mereka perhatikan aku, sewaktu aku di dunia aku memakan harta mereka, sewaktu aku di dunia aku diberangkatkan ke tanah suci-Mu ya Rabb, maka aku tidak ridho kalau mereka menjadi hamba-hambamu yang harus mendapatkan siksa-Mu. Insya Allah dengan kesaksian mereka, maka takdir Allah akan baik bagi kita semua yang hadir malam hari ini dan seluruh para tamu rumah doa anak yatim. Insya Allah kelak bersama Rasulullah menuju jannahnya Allah dengan penuh mudah. Di dunia dibimbing oleh Allah, masalahnya tidak akan menjadikan kita semua jauh dari ridhonya Allah, melainkan semuanya bisa dijalani dengan happy, bisa dijalani dengan bahagia. Karena Pak Haji memesankan kepada kita semua bagaimana caranya agar supaya di antara hajat-hajat kita kabul. Sayangi mereka, bahagiakan mereka dengan penuh cinta. Maka ketika mereka bahagia, mereka menyayangi kita karena perhatian kita. Pada hakikatnya Allah ridho kepada kita, Rasul ridho kepada kita. Kalau Allah dan Rasulullah sudah ridho, yakin yang kita cita-citakan, yang selama ini kita mohonkan siang dan malam, Allah ijabah, Allah kabulkan. Habib bahagia malam hari ini. Bunda Lisa bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan kita ini bisa pulang membahagiakan orang tua kita, bil khusus yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mereka tidak berharap apapun dari kita, Bunda, semuanya, kecuali bagaimana kita menjadi pribadi yang soleh. Bagaimana harta kita ini bisa sampai termasuk yang diinfak sedekahkan di jalan Allah. Bagaimana nasihat-nasihat beliau semasa hidupnya bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan yang singkat ini. Insya Allah di waktu dan lain kesempatan kita sama-sama akan berkumpul lagi di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Al-Fakir juga segenap para dewan guru, para pengurus anak-anak yatim dan tim yang menjadikan asbab wasilah bisa terselenggaranya acara ini, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh para donatur. Tidak ada hal yang bisa kami berikan melainkan doa yang tulus, ikhlas. Senantiasa Allah membalasnya dengan pembalasan yang berlipat-lipat ganda. Senantiasa Allah membalasnya dengan mengabulkan hajat dunia dan akhirat Bapak Ibu semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiri anak yatimnya? Sudah. Bisa ngundang ke situ aja lagi. Oke dulu. Jangan bubar, jangan dulu bubar dulu, katanya Nikita Mirjani dia mau ke sini. Duduk lagi aja. Duduk lagi aja. Dilanjutkan oleh Ustaz Latif. Ya duduk lagi aja.